Hujan efektif ya. Hujan efektif adalah apa? Kira-kira apa Mas Bagus? Hujan efektif Mas Bagus. Pengertiannya Mas Bagus. Bisa dibantu? Ngapunten Bapak. Hujan efektif mungkin? Hujan efektif itu gini ya. Jadi kita itu memberikan irigasi itu kita dikurangi hujan efektif ya. Hujan efektif itu yang hujan yang bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Hujan yang bisa dimanfaatkan di dalam pemberian atau di dalam mencukupi kebutuhan irigasi, sehingga kebutuhan air yang ada di sawah itu ya nanti dikurangi dengan hujan efektif ya. Karena hujan efektif itu air hujan yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pertanian ya. Sehingga ya kekurangannya itu aja yang disuplai dari irigasi, sebenarnya kan di situ. Ini adalah contoh ya, contoh hujan efektif ya, perhitungan hujan efektif. Ini ada 15 harian, ada mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Ini R ini menunjukkan curah hujan milimeter. Tanggal 1 misalkan di sini ada 50 mm ya. Tanggal 2 ada 60 mm sampai dengan tanggal 15. Jumlah kejadiannya ini contoh 6 kali ya, untuk tanggal 1, tanggal 2 dengan ini ada 4 kali jumlah kejadian hujan ini ya. Kemudian tanggal 3 ini ada 4 kali kejadian hujan. Kemudian persentase kejadiannya gimana? Kalau melihat persentase kejadiannya, persentase kejadian untuk R atau yang 50 ini 6 kali kejadian, jadi 6 per 15 karena 15 harian dikalikan 100 sehingga 40%. Nah, kemudian untuk mencari hujan efektif ya, ini contohnya untuk hujan efektif yang 30 ya, 30 mili ini yaitu 0,7 kali 30 dibagi dengan 15 sehingga ketemu 1,4 mm per hari. Ini cara menghitung hujan efektif. Itu kejadiannya berarti dalam periode 1 hari Pak Nge? Gimana Mas? Ya. Untuk jumlah kejadian 6 kali, 4 kali itu berarti dalam 1 hari kejadiannya sebanyak itu ya Pak ya? Ini dalam 15 hari Mas. Karena kan 15 hari ini. Periodenya kan 15 hari ini. Periodenya 15 hari. 15 harian. Kita punya data. Kita punya data 15 harian ini Mas. Enggak, maksud saya ini yang jumlah kejadian 6 kali, 4 kali itu pencatatan dalam 1 hari atau seperti apa, Pak? Yang ini ya, sebentar. Tanggal 1. Tanggal 1 kan curah hujannya 50, itu kejadiannya 6 kali. Ini harian ini berarti. Dia dalam 1 hari itu dia ada 6 kali gitu ya. Hujannya sekian. Ya. Misalnya 50. Tapi untuk datanya terus kemudian kita 15 harian. Bisa diambil berapa stasiun hujan, Pak? Kalau sebetulnya semakin banyak ya, semakin banyak itu kan semakin bagus ya, semakin banyak semakin bagus. Tetapi kadang yang sering kita jumpai itu kita mengalami keterbatasan data. Pak, bagaimana kalau hujannya itu ya, hujannya di dalam yang kita tinjau itu hujannya tidak ada stasiun hujan, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau tidak ada stasiun hujan berarti kita mengambil stasiun hujan terdekat yang mempunyai karakteristik ya, mempunyai paling enggak mempunyai karakteristik jas yang sama atau menyerupai seperti itu, Mas. Kita bisa ambil dari situ. Dan tersebut banyak sekali itu stasiun hujan yang kita meninjau atau kita bikin proyek stasiun hujan terdekat seperti itu.
dari perhitungan seperti ini kemungkinan untuk pola pembagian air dan sebagainya itu bisa lebih irit kelihatannya Pak kalau menggunakan perhitungan yang seperti ini. Jadi tidak boros air. Sementara yang sudah dilakukan oleh teman-teman petugas itu pokoknya ya periode yang bagi gitu aja. Iya Mas. Ini kan kita masalahnya itu dengan ya Mas. Ketika kita belajar pertanian, belajar irigasi itu kompleks, yang kita hadapi itu ya kalau hitungan seperti ini ya, tapi di aplikasi di lapangan itu kan tidak seperti ini juga ya. Karena petani itu kalau kelihatan itu saya pernah ngalami sendiri ya, waktu musim tanam satu ya, waktu musim tanam satu itu masih aja minta air hujan, masih minta air irigasi. Padahal di situ pun juga masih waktu musim penghujan gitu ya. Seharusnya kan tidak perlu gitu. Tapi ya namanya banyak orang ya, makanya perlu edukasi dan lain sebagainya itu susah Mas. Saluran irigasi pun ya, kita sudah bikin saluran irigasi yang bagus, tetapi banyak juga saluran irigasi itu dijebol, dikasih gorong-gorong juga seperti itu. Ya, ini adalah masalah-masalah yang perlu bertahap ya. Nanti kita adanya suatu edukasi seperti itu, Mas. Oke, kita lanjutkan ya. Ini BLR, penggantian lapisan air bila waktu penyiapan lahan 30 hari dan awal tanam November 1. Nah, ini nanti bisa dicek aja ya di KP 01. Ini penggantian lapisan air BLR. Kemudian tadi 30 hari, kemudian ini untuk penyiapan lahannya 45 hari ya dengan awal tanam musim 1. Ini seperti ini ya. Ada BLR 1, BLR 2, BLR 3. Kemudian koefisien tanaman palawija. Perhatikan ini ya, Mas. Untuk kedelai ya, jangka tumbuh ya ini. Jadi sebetulnya tanaman itu mempunyai fase-fase mulai dari awal sampai dia nanti memetik ya. Jadi ini perhatikan, ini setengah bulanan ya, ini setengah bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Setengah bulan pertama ini 15 hari ya, ini 3 bulan ya. Kemudian ini adalah fase-fase sebetulnya perlu airnya ini loh. Kedelai, jagung, kacang tanah, bawang, buncis, kapas. Ini untuk contoh palawija ya. Jadi tidak sebetulnya tadi seperti Mas Bagus bilang, jadi tidak serta-merta ya butuh airnya sekian terus gitu. Misalkan butuh airnya 1 liter per detik terus, misalkan dalam satu petak gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi ada fase-fase pertumbuhannya. Jadi misalkan saya ya, seperti saya waktu kecil saya butuh makan hanya setengah piring misalkan seperti itu. Saya tumbuh menjadi dewasa karena saya sedang aktifnya, saya butuh makan itu barangkali butuh 1 sampai 2 piring. Ketika saya nanti menginjak, saya sudah tua, saya tidak sebanyak itu lagi. Saya butuh mungkin hanya setengah piring lagi. Dan ketika sudah mati berarti kan tidak perlu makanan atau tidak perlu air. Sebetulnya seperti itu prinsipnya. Sehingga kebutuhan irigasi, kebutuhan air untuk irigasi itu yang terbuang ya, karena irigasi itu banyak sekali, karena ketidakefektifan ya pemberian air irigasi. Ini masih gampang ya, dalam artian petani itu atau kita masih merasakan pemberian air irigasi permukaan ya. Kalau dia menggunakan sistem air tanah ya, sumur, dia akan baru merasakan
baru merasakan. Loh Pak, kenapa seperti itu? Kalau menggunakan irigasi permukaan, cost-nya kan sedikit sekali. Dia mendapatkan air itu, dia bayarnya sedikit sekali. Atau mungkin tidak bayar seperti itu. Tapi ketika dia menggunakan irigasi air tanah, dia akan berpikir 2 kali terkait dengan saya harus memberikan metode pemberian airnya seperti apa. Karena dengan metode pemberian irigasi air tanah itu butuh biaya yang banyak ya. Butuh biaya yang banyak untuk mengangkat air dari tanah sampai ke petak itu butuh biaya yang banyak. Dan sebetulnya di situ kita bisa melakukan efisiensi. Oke, saya lanjutkan. Jadi tanaman itu punya masa pertumbuhan ya, sehingga masa pertumbuhannya sendiri-sendiri. Kemudian ini di KP juga ini ada di KP 01 halaman 164. Ini ada padi ya, varietas menurut Prusida dan menurut FAO, varietas biasa dan varietas unggul. Varietas biasa dan varietas unggul ya. Setengah bulanan ya. Untuk setengah bulan pertama atau 15 hari pertama, 15 hari kedua, berarti ini pada 15 hari kedua ya. Ini 1 bulan. Ini perhatikan ini ya, periodenya setengah bulan, 1 bulan, 1,5 bulan, 2 bulan, 2,5 bulan. Ya. Varietas biasa ini untuk padi varietas biasa ini butuhnya 1,2. Ini koefisiennya 1,32, 1,4, 1,35, 1,24, 1,12 dan 0. Ya. Ini pada bulan keempat. Varietas unggul ya, dia butuh airnya lebih sedikit ya. Dia butuh airnya lebih sedikit. Varietas biasa juga seperti itu menurut FAO dan varietas unggul juga sama seperti itu. Jadi kebutuhan masing-masing tanaman padi itu varietasnya juga menentukan sekali. Kemudian saya lanjutkan ya, harga koefisien tanaman tebu untuk diterapkan dengan rumus evaporasi FAO ini juga sama ya, ini untuk tanaman tebu ya. Jadi masing-masing tanaman itu mempunyai periode masing-masing, maksudnya mempunyai koefisien masing-masing. Kemudian untuk penyiapan lahan ya, penyiapan lahan ini untuk penyiapan lahan 30 hari ada 2 macam, 30 hari dan 45 hari. Yang dibutuhkan ya ini ada, ya, bisa dilihat di KP nanti untuk penyiapan lahan ya, E0 ditambah P ya. Kemudian ini untuk S250 untuk genangan 300, jadi ada 2 tipe, 250 mili, 300 mili. Tinggal nanti yang dipakai yang mana ya. Ini contoh ya. Nanti bisa dipelajari, nanti materinya saya akan share ya. Materi pertemuan 1 dan kedua akan saya share ya, sama juga ya. Nah, ini kebutuhan air di sawah ya, interpolasi ya, sama ya. Nah ini nanti ini contoh pola tanam 1 tahun padi-padi palawija jenis padi unggul, awal tanam November 1, waktu persiapan lahan 30 hari. Ini bisa juga nanti dicek di KP ya. T0, kemudian P ini ya, RE hujan efektif, WLR, C1, C2, C, ETC, NFR, kemudian DFR, luasnya atau luas lahannya, kemudian ketemu Q-nya, ya, ketemu Q-nya, itu debitnya berapa liter per detik toh. Kemudian tujuan akhir itu ini ya, nanti tujuan akhir itu kita mengetahui ini.
key ya. Key kebutuhannya ini ya. Kemudian key yang ada di intake. Key yang ada di intake itu berarti kan area yang tersedia. Kemudian key ini DR kalikan luas ini kan kebutuhannya ya, kebutuhannya gimana. Nah, waterbalan, perhatikan waterbalannya ini ya. Berarti waterbalannya ya, ini plus ya. Ini plus, yang diintake ini berarti area yang tersedia. Kemudian dibandingkan ini plus ya, masih plus tercukupi. Dan kemudian ini pada November 2, key yang diintake ini berarti area yang tersedia ya, 2000 bandingkan dengan kebutuhannya 955. Ini masih plus ya. Masih plus. Nah, perhatikan yang ini, Desember 1. Ini 1200, ini 1780. Nah, ini dia kebutuhannya lebih banyak ternyata dibandingkan dengan key yang ada di intake. Yang di intake berarti dia ini minus ya. Ini minus. Nah, ini coba dipelajari ya nanti untuk waterbalannya, area yang tersedia, kemudian juga dengan kebutuhan air yang ada di sawah. Nah, ini ada plus plus minus 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 plus plus minus minus minus. Nah, sehingga dengan ini kita bisa belajar ya, oh ternyata airnya ini di sawah tersebut tidak mencukupi. Oh berarti saya harus ngapain? Apakah balik lagi ke tadi pola tanamnya tadi, berarti saya harus mungkin ruas sawahnya atau area tanamnya saya kurangi. Bisa juga barangkali jenis tanamannya yang saya saya harus rubah. Bisa juga nanti ketika kita metode pemberian airnya yang akan kita kita ubah. Misalkan ini asumsi secara menerus, bisa juga nanti kita ubah secara bergiliran seperti itu. Nanti kita akan masuk sampai ke sana. Baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi kedua pada hari ini. Untuk kurang lebihnya ya, untuk perhitungan atau pola tanam ini bisa dipelajari di KP01. Silakan saudara-saudara mendownload ya. Di internet banyak kok itu, KP01, coba di-download aja. Nanti juga akan saya share di grup ya materinya, KP01 tersebut. Langsung aja di-download, itu ada, kalau tidak salah ada KP01 sampai 05, kemudian standar irigasi itu hari ini ada yang ditanyakan mungkin? Baik, kalau tidak ada saya share ya nanti untuk materinya, kemudian minta tolong dipelajari di KP01, kemudian minta tolong latihan sendiri ya, latihan sendiri cara menghitung kebutuhan air irigasi ya, kebutuhan air irigasi, kebutuhan air di sawah dulu ya, cara menghitung kebutuhan air di sawah dulu. Itu tadi nanti ada tabel ya, ada tabel, kemudian nanti belajar di situ. Kedua, saya cukupi sekian dulu. Nanti ketemu di periode berikutnya ya, minggu depan. Gitu ya Pak, saudara. Iya Pak. Iya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga pada pertemuan ini saudara-saudara bisa dimengerti, kemudian diminta tolong dipelajari di KP01, sehingga untuk untuk materi yang sudah disampaikan nanti bisa lebih dimengerti ya, dipahami. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, untuk absensinya sudah saya share di kolom chat ya, teman-teman. Bisa absen dulu sebelum meninggalkan room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chaplin. Mas Agil. Absen sih Pak, absen. Pak Bagus. Api apa tapi? Lanjutkan perjuanganmu. Agil. Cek Pak Bagus.